Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulang kembali materi mengenai ukuran sudut dan perbandingan trigonometri yang udah dibahas sebelum UTS ya terakhir itu. Nah, kita ulang kembali mengenai ukuran sudutnya. Nah, di sini ada ukuran sudut. Yang perlu diingat adalah pada ukuran sudut ini terbagi menjadi 3, yaitu putaran, derajat, sama radian ya. Putaran, derajat, sama radian. Oke, kita tulis dulu. Sorry. Diingat-ingat kembali, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, sama dengan 2V ya. Jadi satu putaran itu sama dengan 360 derajat sama dengan 2V. Nah, di sini kalau misalkan kita mau ubah sudutnya itu dari putaran ke derajat, caranya tinggal putaran itu dikalikan dengan 360 derajat. Contohnya, saya punya soal. 1/4 putaran berapa derajat? Nah, berarti 1/4 putaran ya, 1/4 putaran itu cari kan gini ya, putarannya dikali dengan 360, berarti 1/4 dikali dengan 360 ya, 1/4 dikali 360 derajat. Nah, jadi sama dengan kita punya 36 dibagi 4 itu dia sama dengan 9. Nah, berarti sama dengan 90 derajat ya. Jadi 1/4 putaran itu sama dengan 90 derajat. Atau bisa dilihat di sini ya. 1/4 putaran sama dengan 1/4 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Gitu ya caranya. Jadi perlu diingat-ingat, dari putaran ke derajat berarti putaran tersebut dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sekarang yang selanjutnya itu kebalikannya. Dari derajat kita ubah ke putaran. Kenapa ini? Oh ya, kenapa ini putaran dikali 360? Karena satu putaran itu kan 360 derajat. Jadi cara nyarinya ya tinggal dikali 360 derajat. Nah, kalau sebaliknya dari derajat ke putaran, berarti kan sebaliknya nih. 1 derajat itu berapa putaran? 1 derajat adalah 1/360 dari sini ya. Nih, dari sini. 1 derajat, ini kan 1 putaran sama dengan 360. Berarti 1/360 putaran itu sama dengan 1 derajat. Jadi masing-masing ruas dibagi 360. Makanya untuk mencari dari derajat ke putaran itu caranya tinggal derajat dikali dengan 1/360 putaran. Nah, ini saya hapus dulu. Saya mau kasih contoh soal. Ini dihapus dulu ya. Saya kasih contoh soal berikutnya. Nah, ini. Dari 90 derajat ini berapa putaran? Tadi caranya adalah dikali 1/360. Berarti 90 dikali 1/360 kan derajat. Nah, 9 dibagi 36 itu kan 4 ya. 9 kali 4 36 kan, berarti di sini 1/4. Sorry, nolnya juga dicoret ya. Nah, berarti sama aja 1/4 putaran. Putaran. Jadi, untuk mencari derajat putaran ya tinggal derajat dikali 360 putaran, atau bisa dilihat di sini ya. Saya hapus. Sepertiga 90 derajat dikali sama dengan 90 derajat dikali 1/360 putaran sama dengan 1/4 putaran. Begitu pula nanti yang lainnya ya. Nih, kayak ini dari radian ke derajat berarti radian dikali dengan 180 derajat per V. Kenapa radian dikali 180 derajat per V?
Yaitu karena satu radian, satu putaran itu kan sama dengan satu putaran itu kan sama dengan 360 derajat sama dengan 2 V ya. Berarti satu radian itu dia sama dengan nilai sama dengan V. Jadi radian itu dikali dari radian ke derajat itu tinggal dikalikan dengan 180 derajat per V atau bisa juga 360 derajat per V. Contohnya ini, misalkan saya punya V per 2 radian, maka cara mengubah ke derajat ada tinggal V per 2 dikali dengan 180 derajat per V. Sama dengan 180 bagi 2 yaitu 90 derajat ya. Nah, selanjutnya dari derajat ke radian. Kebalikannya yaitu tinggal dikali V per 100. Ini kan tinggal kebalikan aja. Yang tadinya 360 berubah jadi 1/360. Yang tadinya 180 per V berubah jadi V per 180. Tinggal dibalik-balik aja. Nah, berarti ini juga sama. 90 dikali V per 180 sama dengan V per 2. Karena 90, 9 bagi 9, 1 ya. 180 bagi 9, 2. V per 2 rad. Kemudian yang berikutnya adalah putaran ke radian. Nah, satu putaran itu kan sama dengan 2V kan. Nah, makanya cara merubah sudut dari putaran ke radian itu tinggal putarannya dikali dengan 2V radian. Kayak ini berarti 1/4 putaran itu sama aja 1/4 dikali 2V kan. 1/4 dikali 2V radian sama dengan V per 2 radian. Terus bagaimana sebaliknya dari radian ke putaran? Ya tinggal dibalik. Yang tadinya 2V berubah jadi 1/2 V. Berarti untuk mencari radian keputaran, V per 2 radian itu sama aja V per 2 dikali 1/2V. Kita bisa coret V-nya kan. Kita bisa coret V-nya berarti yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal 2 kali 2, 4. Jadi 1/4 putaran. Ya, jadi perlu diingat tabel yang ini perlu diingat. Kalau misalkan lupa, itu bisa pakai konsep yang tadi ya, yang konsep ini. Yang satu putaran itu sama dengan satu putaran gitu aja ya, satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2V ya, seperti itu. Oke, sudah paham ya untuk materi ini? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini dia perbandingan nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa. Saya ulang kembali. Saya pernah bilang kalau misalkan tabel ini tidak perlu dihafal, kalian cukup menghafal bagian ini aja, sin aja. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dan cara ngafalnya gimana? Kalian ingat aja. Nilai trigonometri itu untuk kuadran 1 terletak dari 0 sampai 1. Di antara 0 sampai 1 ini ada nilai tengah, yaitu setengah kan. Nilai tengahnya adalah setengah. Berarti yang perlu diingat adalah 0, setengah, 1. Lalu ditulis berurutan 0, setengah, 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 1. Ini kan tiga-tiga ini sama-sama setengah. Bedanya apa ya? Ini akar 1. Ini kan sebenarnya ada akar 1 ya. Tapi kan akar 1 ini nilainya sama dengan 1. Jadi tidak perlu ditulis ya. Tidak perlu ditulis. Nah, jadi setengah. Kemudian di sini kasih akar 2. Di sini kasih akar 3. Nah, berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk sin. Nah, untuk cos gimana? Untuk cos, kalian tinggal tulis kebalikannya. Jadi nulisnya dari belakang nih. Ya, ini kebalikan sin. Kebalikan sin. Kebalikan. Ya, kebalikan dari sin. Kebalikan dari sin. Saya hapus dulu ya, 0,1 setengahnya itu. Ya, kebalikan dari sin. Ini kebalikan dari sin. Jadi yang tadinya 1 di belakang dipindahin ke depan, terus ditulis urut tapi dari belakang ya. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, gitu ya. Nah, untuk tan bagaimana? Tan ini itu kan rumusnya apa? Tan itu kan rumusnya sin per cos ya. Sin per cos, pembagian sin dengan cos, 0 dibagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3, berarti kan setengahnya dicoret. Sisa
setengah dibagi setengah akar 3 kan setengahnya dicoret jadi 1 per akar 3 kan. Nah, 1 per akar 3 itu sama aja 1 per 3 akar 3. Saya tulis di sini ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Ini kan setengahnya habis. Nah, kan berarti kan sisa 1 per akar 3. Karena di bawahnya akar 3, berarti atas dikali akar 3, bawah juga dikali akar 3. Maka dapatlah 1/3 akar 3. Ya. Jadi yang ini 1/3 akar 3. Nah, yang ini gimana? Yang ini sama. Sin dibagi cos. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Dapatlah 1. Yang ini setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya coret nih. Seret. Seret. Dapatlah sisa akar 3. Maka di sini akar 3. Nah, yang ini 1 dibagi 0. Sama dengan tak tentu ya. 1 dibagi 0 itu tak tentu atau tak hingga. Dan ini untuk tan ya. Jadi jika ini tan itu diperoleh dari pembagian sin dengan cos. Cos itu sama dengan sin, tapi dibalik dari belakang ya. Nah, yang kosek gimana nih? Dapat nilai-nilainya dari mana kosekan? Kosekan itu rumusnya apa? Kosekan itu rumusnya adalah 1 per sin. Ya. 1 per sin kan diingat depannya ada tulisan cos. Berarti bukan cos. Lawannya adalah sin. Berarti 1 per sin. Caranya gimana? Ya tinggal 1 dibagi sin. Ini kan 0. Berarti di sini jadinya 1 per 0. 1 per 0 berapa? Tak hingga. Tak hingga kan? Nah, yang ini juga sama. Setengah. Berarti ini 1 per 2. Nah, 1 dibagi 1 per 2 ini kan 2-nya naik ke atas. Maka dapatlah 2. Maka dapatlah 2. Ya, 1 dikali 1 per 2 itu sama dengan 1 dibagi 1 per 2 itu sama dengan 2. Yang ini sama. 1 dibagi setengah akar 2 dapatlah akar 2. Yang ini 1 dibagi setengah akar 3 dapatlah 2 per 3 akar 3. 1 dibagi 1 ya 1. Yang ini dulu ya nih. 1 dibagi setengah akar 2. 1 dibagi setengah akar 2. Lihat. Ini kan 2-nya naik ke atas kan ya? Penyebutnya ini 2 nih. Kalau akar 2 ini kan punya yang atas, masih gabungnya atas. Jadi itu bisa ditulis gini ya. 1 per akar 2 per 2. Nah, 2-nya ini pindah ke atas. Nah, berarti sama dengan 2 per akar 2. Karena bawahnya akar, berarti harus dikalikan akar lagi. Akar 2 per akar 2. Nah, berarti sama dengan akar 2 kali akar 2 kan 2. Dibagi 2 kan 1. Berarti sama dengan akar 2. Ya, maka di sini akar 2. Yang ini juga sama. Kalau ini gampang ya. Yang ini gampang ya. 1 dibagi setengah akar 3. Caranya sama seperti nanti dapat 2 per 3 akar 3. Ini 1. Ini untuk kosekan. Nah, untuk sekan gimana? Kalau untuk sekan itu kebalikannya kosekan. Ya. Sekan ini adalah kebalikan kosekan. Kebalikan kosekan ya. Kosekan itu bisa ditulis kosek atau CSC. Kebalikan dari kosekan. Jadi, sekan ini nilainya sama dengan kosekan tapi dihitung dari belakang. Ditulis dari belakang. Sama kayak sin dan cos tadi kan. Cos itu sama dengan sin tapi ditulis dari belakang. Sekan sama dengan kosekan tapi ditulis dari belakang. Jadi 1 yang ini ditulis ke sini. 2 per 3 akar 3 ditulis di sini. Kemudian lanjut akar 2. 2 tak hingga. Ya. Nah, yang kotakan gimana? Kotakan adalah kebalikan dari tan. Kebalikan tan. Kebalikan dari tan. Lihat. Tan ini kan 0 per 3 akar 3 sampai tak hingga kan. Nah, dia sama ditulis dari belakang. Berarti tak hingga dulu. Nih, di sini tak hingga. Sorry.
Di sini tah hingga, di sini juga tah hingga. Kemudian akar 3, di sini juga tulis akar 3. Di sini 1, di sini juga 1. Di sini sepertiga akar 3, di sini sepertiga akar 3. Di sini 0, di sini juga 0 ya. Jadi yang perlu diingat rumusnya itu. Kalau misalkan kalian tidak suka menghafal rumus, ingat konsepnya saja ya. Cos ini kebalikan sin, kosekan 1/sin, sekan kebalikan kosek, kotangan kebalikan tangan. Oke? Bisa dipahami ya? Ya lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Ada 3 soal, nanti saya akan berikan melalui video. Berikut ini videonya ya. Silakan disaksikan, diperhatikan. Jangan lupa ini dicatat ya di buku catatan, nanti saya akan periksa pada saat masuk. Lalu setelah itu nanti kerjakan latihannya di alamat atau link yang saya berikan di deskripsi. Oke? Sebelum masuk ke latihan soal, saya mau ngingetin lagi mengenai sin cos tan ya. Kalian perlu ingat pada segitiga siku-siku. Aduh, segitiganya jelek. Sebelum ke latihan soal, diingatkan kembali mengenai segitiga perbandingan trigonometri menggunakan segitiga siku-siku. Gimana ya? Ini aja deh. Ceritanya ini lurus ya. Ini siku-sikunya, yang ini sudutnya. Berarti kalau sudutnya di sini, yang ini depan ya. Depan. Yang ini miring, yang ini samping. Nah, perlu diingat sin itu apa? Sin itu adalah apa? Sin adalah de per mi ya. De per mi. Cos itu sami. Tan itu desa ya. Demi, sami, desa itu yang perlu diingat ya. Saya cuma ngingetin itu aja. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal. Ini contoh soal yang pertama, sebuah tangga disandarkan pada tembok dengan membentuk sudut 45 derajat terhadap tanah. Kemudian jarak antara ujung tangga dan permukaan tanah ada 2/2. Panjang tangga tersebut adalah. Jadi kita gambarkan dulu permasalahannya. Di sini diberikan ada tembok, ya ada tembok. Kemudian tembok ini ada permukaan tanah. Tembok ada permukaan tanah, yang ini tembok, yang ini permukaan tanah. Kemudian ada tangga yang nyender ke tembok. Tangga yang nyender ke tembok. Nah, di sini pada tembok dengan membentuk sudut 45 derajat ya. Sebuah tangga disandarkan pada tembok dengan bentuk 45 derajat terhadap tanah. Berarti di sini di atas di bawah atau di atas? Di bawah ya, karena tanahnya ada di bawah. Berarti di sini sudut 45 derajatnya nih. 45 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah panjang tangga sini. Panjang tangga sini kita misalkan X. Karena di sini udah diketahui sudutnya, sudut istimewa 45 derajat. Berarti di sini kita pakai 2 perbandingan nilai. Pertama, kita pakai perbandingan sudut-sudut istimewa. Yang kedua, kita pakai perbandingan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang mana? Yang sin sama dengan demi, cos sama dengan sami, tan sama dengan desa ya. Nah, kita pakai yang segitiga siku-siku dulu. Siku-sikunya di sini ya. Oh ya, sebentar. Di sini di soal diketahui juga jarak antara ujung tangga dan permukaan tanah adalah 2/2. Berarti di sini ya, ujung tangga dan permukaan tanah 2/2. Lihat di sini. Yang diketahui apa? Kalau sudutnya di sini, berarti bagian sini adalah bagian depan kan? Karena sudutnya ke sini, hadap ke sini, berarti ini depan. Yang ini adalah miring. Berarti yang diketahui depan sama dengan 2/2. Dan miring miringnya sama dengan X. Antara depan dan miring ini ada hubungannya, yaitu sin. Sin itu kan demi, berarti sin 45 derajat itu sama dengan
D per Mi. Depannya berapa? 2 akar 2 per X. Nah, ini yang pertama, persamaan pertama. Ya. Nah, sekarang yang persamaan kedua. Pakai perbandingan trigonometri. Kita tahu di tabel istimewa sin 45 derajat itu nilainya sama dengan setengah akar 2. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Oke, dari dua persamaan ini kita sama dengan kan? Berarti sin 45 derajat sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat mana? Pertama 2 akar 2 per X. Berarti di sini 2 akar 2 per X sama dengan setengah akar 2 ini sama aja akar 2 dikali 1 kan akar 2 per 2, berarti sama aja akar 2 per 2. Sini ya, saya ganti tulis. Ini sama aja akar 2 per 2. Nah, dari sini kali silang ya. X dikali akar 2 berarti akar 2 X sama dengan 2 kali 2, 4 akar 2. 2 kali 2, 4 dikali akar 2 berarti 4 akar 2. Berarti X nya sama dengan 4 akar 2 per akar 2 atau sama dengan, ini kan coret ya, sama dengan 4 meter. Kenapa meter? Tadi satuannya meter ya, di sini 2 akar 2 meter. Nah, berarti jawabannya adalah panjang tangganya adalah ini. Ya, 4 meter. Cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan hari ini. Jadi, saya akan di video ini saya cuma menjelaskan untuk contoh soal yang pertama. Nanti untuk contoh soal yang kedua dan ketiga insya Allah di video berikutnya. Karena kalau misalkan saya tumplekin di sini, takutnya kelamaan nanti kalian bosan. Mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan latihannya.